Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kurniasari dari Prodi PGMI semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan INISNU Temanggung. Di sini saya akan menerangkan tentang paradigma keilmuan integrasi kolaborasi INISNU Temanggung. Apa sih paradigma keilmuan itu? Paradigma adalah kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, orientasi teoritis, sudut pandang ataupun pendekatan. Paradigma merupakan worldview untuk menentukan corak perkembangan ilmu, mewarnai cara pandang, dan basis metafisik menentukan landasan filosofis ilmu meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan keilmuan adalah secara ilmu pengetahuan atau barang yang berkenaan dengan pengetahuan. Jadi paradigma keilmuan merupakan seperangkat kepercayaan berdasarkan ilmu pengetahuan untuk melakukan sekaligus mengembangkan tindakan berdasarkan kebenaran dan validitas. Kemudian kita masuk ke paradigma integrasi kolaborasi. Paradigma integrasi kolaborasi merupakan model paradigma keilmuan yang dibangun INISNU Temanggung. Nama lain dari integrasi kolaborasi adalah paradigma ketupat ilmu, kolaborasi keilmuan, collaboration of science atau takatuful ulum. Model paradigma ketupat ilmu adalah integrasi kolaborasi yang dikembangkan oleh Bapak Hamidullah Ibda dan kawan-kawan yang tertulis dalam buku Membangun Paradigma Keilmuan Ketupat Ilmu Integrasi Kolaborasi, Collaboration of Science, Takatuful Ulum, Kolaborasi Ilmu INISNU, UNISNU Temanggung. Ketupat ilmu merupakan bentuk paradigma dengan model integrasi kolaborasi. Dalam bahasa Inggris bisa disebut Collaboration of Science. Bahasa Arab Takatuful Ulum yang berarti kolaborasi keilmuan. Jadi, pada intinya dua bahasa asing itu bermakna kolaborasi keilmuan secara metodologi menganyam ilmu, karena bahasa atau simbol yang dipilih adalah ketupat yang selanjutnya disebut ketupat ilmu. Selanjutnya kita masuk ke landasan paradigma integrasi kolaborasi. Yang pertama yaitu landasan ontologis. Landasan ontologis utamanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga ada sumber lainnya, seperti nilai-nilai atau ajaran Tridharma dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Ajaran yang dimaksud adalah yang pertama, rumangsa melu handar beni. Yang kedua, yaitu wajib melu hangrung kebi. Dan yang ketiga, mulat sariro hangroso wani. Sumber ontologis terakhir yaitu at-tawasuh, at-tawazun, tasamuh, iktidal, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua yaitu landasan epistemologis. Dalam mengembangkan kerangka epistemologis dibutuhkan metodologi Islam maupun metodologi Barat. Dalam pengembangan landasan epistemologi, paradigma keilmuan ketupat ilmu yang perlu ditekankan dalam konteks ini adalah objek material dan objek formal dari epistemologi ketupat ilmu itu sendiri. Ketiga, landasan aksiologis. Landasan aksiologis dalam konteks ini hakikatnya juga didasarkan dari prinsip dasar aswaja, nilai-nilai mabadi hayrul ummah, nilai-nilai uhwah nahdliyah, dan nilai-nilai ajaran Tridharma dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Berdasarkan bangunan ontologi dan epistemologi paradigma ketupat ilmu yang tadi, tradisi keilmuan yang ada di INISNU Temanggung akan dicapai, yaitu yang pertama logis dialogis, yang kedua kritis komparatif, dan yang ketiga integratif kolaboratif. Kemudian kita masuk ke desain paradigma integrasi kolaborasi. Yang pertama yaitu anyaman ilmu. Anyaman ilmu atau metode menganyam ilmu ini merujuk pada teori penafsiran Al-Quran yang dikembangkan Fazlur Rahman, teori gerak ganda atau double movement theory, yaitu suatu proses penafsiran yang ditempuh melalui dua gerakan.
atau langkah. Dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. Agar tidak terlalu mendewakan ilmu atau sains modern barat, Al-Quran atau ilmu-ilmu agama, bahkan Al-Quran itu sendiri tetap dijadikan pedoman ketika dikolaborasikan dengan ilmu atau sains modern tersebut. Yang kedua yaitu collaboration of science. Kolaborasi sering digunakan dalam teori sosiologi atau tentang interaksi manusia. Namun dalam konteks ini, kolaborasi diterapkan dalam mengembangkan dan mendudukkan bersama antara agama dan ilmu itu sendiri. Prinsip kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu dan periode tertentu. Dalam konteks ini, kolaborasi ilmu sangat relevan. Artinya, paradigma ketupat ilmu atau kolaborasi ilmu ini tidak dibatasi ruang dan periode kepemimpinan di satu perguruan tinggi. Dalam konteks ini adalah Inisnu Temanggung. Namun, selama ada singgungan antara agama dan ilmu pengetahuan, maka kolaborasi ilmu selalu dibutuhkan. Yang ketiga yaitu takatuful ulum. Selain anyaman ilmu, collaboration of science, paradigma keilmuan ketupat ilmu dalam bahasa Arab juga memiliki epistemologi sendiri. Secara bahasa, kolaborasi dalam bahasa Inggris adalah collaboration. Dalam bahasa Indonesia bermakna kerjasama. Dalam bahasa Arab, kerjasama atau kolaborasi itu adalah at-ta'awun. Namun pengucapannya kurang tepat karena at-ta'awun, kerjasama, itu sendiri memiliki banyak persamaan dengan kata yang lain. Selanjutnya kita masuk ke filosofi metafora ketupat ilmu. Yang pertama yaitu warna hijau tua. Warna hijau tua pada Islam dan Aswaja An-Nahdiyah merupakan lambang peradaban. Kemudian warna hijau setengah tua pada dua sisi Al-Quran dan As-Sunnah merupakan kesuburan yang didasarkan pada prinsip agama Islam sekaligus sebagai representasi pengambilan teks-teks agama. Yang ketiga yaitu warna biru muda pada metodologi Islam dan metodologi Barat, merupakan kedalaman ilmu dan metode mengembangkan ilmu pengetahuan dari sisi Islam maupun Barat. Kemudian yang keempat yaitu warna hijau muda pada sisi. Ada 4, yaitu yang pertama studi Islam dan humaniora, kedua politik dan hukum, ketiga sains alam dan sains terapan, yang keempat ekonomi dan teknologi, yang merupakan kesuburan yang didasarkan pada ilmu atau sains dan agama. Kemudian yang kelima yaitu warna emas pada 4 tali atau 4 perisai penjuru mata angin yang melambangkan peradaban ilmu sebagai identitas perguruan tinggi yang memiliki manhajul fikr Aswaja An-Nahdiyah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Kemudian yang keenam yaitu tulisan berwarna putih sebagai lambang kesucian ilmu. Jadi, makna dari ketupat ilmu bukan mengarah pada bentuk ketupat aslinya, namun menekankan pada filosofi-filosofi yang dibangun dari kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang sudah saya jabarkan tadi. Setelah dijabarkan secara ilmiah, paradigma ketupat ilmu yang sudah saya jelaskan tadi menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di Inisnu Temanggung, mulai dari implementasi dalam perwujudan misi, visi, tujuan, kurikulum, budaya akademik, budaya kerja, dan lainnya termasuk dalam logo Inisnu Temanggung yang menyerupai bentuk ketupat. Cukup sekian penjelasan tentang paradigma keilmuan. Akan lebih jelas lagi ada di dalam buku yang ditulis oleh Bapak Hamidullah Ibda, yaitu Membangun Paradigma Keilmuan Ketupat Ilmu, Integrasi Kolaborasi, Collaboration of Science, Takatuful Ulum, Kolaborasi Ilmu, Unisnu Temanggung. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.